Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini kita kedatangan servisan TV Polytron. Ini Polytron New Slim. Dan kata yang punya ini dia mati total. Kita lihat untuk lampu indikator dia tidak menyala. Di sini ada saklar, saya akan coba nyalakan. Oke, ternyata lampunya masih tidak menyala. Saya coba tekan-tekan saklarnya, ternyata tidak menyala juga. Dan di layar juga tidak muncul. Untuk tipenya sendiri itu PS52UV232. Oke, langsung saja kita akan bongkar tipenya. Kita akan lihat untuk mesinnya. Oke teman-teman, ini mesinnya sudah saya bongkar. Dan saya sudah pasang juga bohlam untuk jaga-jaga di Elko 400 volt. Dan ternyata setelah saya cek, ternyata untuk bagian regulator dia tidak bekerja untuk MOSFET-nya. Dan saya sudah ukur juga untuk bagian gate-nya itu terukur sangat tinggi, dia tidak normal. Dan di sini sudah saya coba ganti untuk yang mendukung kerja dari FET-nya. Di sini saya sudah ganti untuk bagian transistor yang kecil. Yang saya ganti itu T507, T508, T509 yang dekat MOSFET. Itu saya ganti semua. Dan untuk MOSFET-nya itu tipenya 7N65C. Dan setelah saya ganti untuk transistor yang kecilnya itu, ternyata TV-nya bisa menyala. Tapi ternyata untuk masalahnya itu tidak cuma di bagian situ. Ternyata setelah saya nyalakan beberapa menit, ternyata TV tiba-tiba mati sendiri, kemudian standby. Jadi di sini saya coba cek untuk bagian vertikal, ternyata semua tegangan normal. Dan setelah saya ganti IC vertikal, hasilnya masih sama. Dan di sini saya coba untuk lepaskan untuk pin protect di sebelah sini, itu transistornya T701, saya coba lepas. Dan saya coba nyalakan lagi, ternyata hasilnya masih sama. Selama beberapa menit dia standby lagi. Jadi saya coba lagi untuk lepas untuk pin protektor di bagian jumperan di sekitar sini. Di sini untuk jumperannya, ini jumperannya 213, sebenarnya terhubung dengan transistor yang tadi. Di sini saya lepas kakinya, ternyata hasilnya juga masih sama. Setelah beberapa menit mati standby lagi. Jadi di sini saya coba lepaskan kaki kolektor di transistor T506 yang menuju ke autocoupler dan IC. Dan ternyata setelah beberapa menit playback itu masih menyembur, tapi di gambar itu dia tidak muncul, cuma blank hitam. Dan baru akan menyala jika kita tekan tombolnya. Kemudian dia akan standby lagi. Jadi saya vonis yang bermasalah itu IC HBT-nya. Jadi saya akan coba ganti untuk IC HBT-nya terlebih dahulu. Saya akan ganti dengan yang baru, yang ori. Sini saya akan coba lepaskan dulu. Untuk pelepasan IC HBT ini cara saya seperti ini. Saya tambahkan dulu timah di kaki-kakinya sampai semua kakinya itu tertutupi dengan timah. Setelah itu saya blower. Untuk setelan anginnya itu saya pasang di setelan 5. Dan untuk panasnya itu saya pasang di sekitar 4,5. Dan untuk blower saya ini blower jenis quick yang analog. Dan jika dirasa timahnya sudah meleleh, kita bisa angkat menggunakan pinset. Perlahan-lahan saja, yang terburu-buru. Nanti takutnya kaki di bagian PCB itu dia bisa ikut terangkat jika kita paksa. Jadi pelan-pelan saja. Oke, di sini sudah terangkat sedikit. Oke, untuk IC-nya dia sudah terlepas. Selanjutnya kita bersihkan untuk sisa-sisa timah di bagian PCB. Dan di sini bisa kita tambahkan sedikit flux untuk mempermudah kita untuk penyolderannya.
Setelah itu kita siapkan untuk IC yang baru, kemudian kita bersihkan dulu menggunakan thinner untuk kaki di bagian PCB. Kemudian kita beri plug sedikit. Kemudian kita posisikan IC-nya persis sama seperti IC bawahnya. Jadi teman-teman harus perhatikan titiknya, jangan sampai terbalik. Oke, di sini saya akan solder dulu satu untuk kakinya supaya gampang untuk mengaturnya. Kemudian kita beri sedikit flux lagi untuk kaki-kakinya. Kemudian kita tambah sedikit timah jika kita rasa di kakinya itu masih kekurangan timah. Dan kita bisa langsung solder saja satu-satu kakinya. Dan untuk penyolderannya ini kita harus hati-hati, jangan sampai kakinya itu saling menempel. Dan pastikan untuk kakinya itu sudah terhubung dengan PCB. Oke, jika dirasa masih kurang bisa disolder lagi. Nah, alangkah baiknya jika teman-teman itu menggunakan solder yang ujungnya runcing. Nah, seperti ini. Untuk timahnya ini dia saling menempel untuk kaki-kakinya. Untuk mengatasinya itu biasanya saya gunakan Godwick. Saya sarankan jangan menggunakan sedotan timah karena bisa merusak kakinya. Jadi cara aman itu jika kakinya saling menempel, kita bisa gunakan Godwick. Ya oke teman-teman, untuk IC-nya ini sudah saya pasang. Nah, di sini saya solder sedikit yang dirasa timahnya masih kurang menempel. Kemudian kita cek satu persatu untuk kakinya apakah ada yang saling terhubung. Kemudian setelah kita cek, kita coba tes. Sekarang kita akan tunggu untuk hasilnya apakah dia masih standby jika beberapa menit. Oke teman-teman, untuk TV ini sudah normal dan ternyata untuk penyakitnya ini ternyata sangat banyak komponen yang rusak. Dan ini saya sudah tes selama 1 minggu. Ini keadaan saya tes sekitar 3 jam dan dia sudah tidak mati lagi. Dan untuk pengetesannya ini untuk TV Polytron harus kita tes menggunakan antena karena biasa juga dia akan standby jika tidak pakai antena. Dan untuk kerusakannya itu ternyata dia banyak komponen yang rusak, dan di sini saya akan jelaskan komponen mana saja yang rusak. Karena setelah pergantian IC HBT kemarin itu ternyata TV-nya tiba-tiba mati, dan ternyata transistor vertikalnya ini dia jebol, dia short yang mengakibatkan TV tiba-tiba mati. Jadi saya ganti untuk transistor horizontalnya ini. Setelah saya coba nyalakan, ternyata untuk tampilannya itu cuma muncul garis tegak lurus. Dan ternyata saya cek yang bermasalah itu bagian kapasitor yang di sini, kapasitor 250 volt. Ternyata kapasitornya itu kering. Jadi saya coba ganti untuk kapasitornya. Setelah saya ganti kapasitornya, TV sudah muncul gambar secara penuh kiri kanan. Dan ternyata setelah beberapa menit, tiba-tiba untuk fuse-nya ini tiba-tiba dia putus. Dan setelah saya cek ternyata untuk MOSFET-nya ini dia short. Dan saya cek juga untuk dioda bagian primer ini ternyata dia juga short. Jadi saya ganti semuanya. Saya ganti untuk MOSFET-nya, saya ganti juga untuk dioda primernya. Dan setelah saya ganti, saya coba tes. Ternyata muncul suara derit. Dan saya curiga itu yang berderit adalah playback. Jadi saya coba lepas untuk B plusnya untuk diodanya. Ternyata hasilnya masih berderit. Jadi saya pikir bahwa yang bermasalah itu bagian regulator. Saya coba cek lagi, ternyata tidak ada komponen yang bermasalah di bagian regulator. Jadi saya coba lepaskan semua dioda bagian sekunder.
dan saya coba tes lagi, ternyata dia masih berderit. Saya coba ganti untuk fade-nya ini, saya ganti menggunakan gacun untuk memastikan. Dan saat saya tes menggunakan gacun itu, saya sudah pasang semua untuk bagian diodanya. Dan saya setting di tegangan B plusnya itu 110 volt. Dan ternyata setelah saya tes menggunakan gacun, TV ternyata nyala normal. Jadi saya pikir yang bermasalah itu bagian fade-nya, bagian regulator. Jadi saya coba ganti untuk bagian fade-nya itu yang ori, ternyata dia masih belum bisa, dia masih muncul suara derit. Dan untuk komponen yang di sekitar fade juga semuanya sudah normal. Dan transistor yang di dekat fade juga saya coba ganti lagi. Saya cek juga untuk kapasitor yang besarnya yang 400 volt, ternyata dia masih sama. Ternyata semuanya masih normal. Dan ternyata setelah saya perhatikan lebih teliti, ternyata yang bermasalah itu ternyata yang berderit itu adalah playback. Jadi saya coba lepaskan untuk B plusnya, kemudian saya pasang bohlam 100 watt, kemudian saya tes untuk tegangan B plusnya. Ternyata B plus tegangannya tidak muncul karena tegangan B plusnya tidak ada. Jadi saya coba lepaskan dulu untuk transistor yang tadi, yang ini, yang terhubung dengan optocoupler. Saya lepaskan untuk protectnya, bagian kolektornya. Ternyata untuk tegangan 110 volt, ternyata dia keluar. Dan saat saya tes itu, saya sudah tidak pakai gacun. Setelah itu, saya lepaskan bohlam 100 watt. Saya coba langsung sambung dengan playback. Ternyata TV sudah menyala dengan normal. Dan untuk pin kolektor yang di sini, saya juga sudah pasang. Dan dites beberapa menit, dia sudah tidak mati lagi. Kemudian saya tes beberapa jam lagi, dia sudah tidak mati. Jadi di sini saya rangkum untuk komponen yang rusak itu kapasitor 250 volt, transistor horizontal, fade regulator, dioda bagian primer, kemudian IC HBT-nya juga dia rusak. Jadi yang bermasalahnya itu cukup banyak. Dan setelah pergantian semua spare part-nya, TV sudah normal. Jadi terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.